Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 22. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira dan juga Bima sedang duduk di dalam mobil. Di depan sebuah apartemen yang menjadi tempat tinggal Sera selama menetap di Bali. Mereka baru saja mendatangi unit Sera. Namun tak ada siapapun di sana, sehingga mereka memilih menunggu di luar. Wira memperhatikan keadaan sekitar. Apartemen itu bukanlah sebuah apartemen yang tergolong mewah. "Kau yakin Sera tinggal di sini?" tanya Wira menatap bangunan tinggi itu. "Ini hanya apartemen biasa. Sera tidak mungkin mau tinggal di tempat seperti ini." Tatapan Wira masih tertuju pada bangunan itu. Ia teringat gaya hidup Sera yang glamor selama tinggal bersamanya. Dan kini, wanita yang menjadi istri pertamanya itu hanya tinggal di sebuah apartemen biasa. "Kalau tidak yakin, aku tidak akan mengajakmu kemari. Tapi ini sama sekali bukan selera seorang Sera. Aku pikir dia akan tinggal di sebuah apartemen mewah dengan fasilitas lengkap." "Mana aku tahu," sahut Bima sekenanya. "Lalu apa yang dia lakukan di luar negeri? Apa dia hanya jalan-jalan atau..." "Aku tidak tahu, Tuan Wiratama Abimanyu Sudarmadi," jawab Bima kesal karena sejak tadi Wira terus bertanya tak jelas. "Lagi pula untuk apa kau menanyakannya? Jangan bilang kau masih mencintai wanita itu." Bima menatap curiga pada Wira, membuat bos sekaligus sahabatnya itu terdiam seketika. "Kau diam? Apakah artinya yang aku katakan itu benar?" "Diamlah. Aku tidak peduli dengannya. Aku mencarinya hanya untuk menemukan anakku saja." "Iya, kau benar." Wira menyandarkan punggungnya sembari menghela nafas panjang. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana. Sementara Bima mengamati keadaan sekitar. "Sekarang bagaimana? Kita akan menunggu di sini?" tanya Wira seraya menatap foto bayi baru lahir di layar ponselnya. "Tentu saja, kau mau menemukan Sera kan?" jawab Bima ketus. Wira tidak menyaut lagi. Sejak meninggalkan rumah ada perasaan aneh yang membelenggunya. Dan saat menatap foto anaknya, perasaan tak enak itu semakin menjadi-jadi. Entah mengapa ia terus memikirkan Lila yang semalam menangis ketakutan. Mereka terus menunggu selama beberapa jam. Bahkan Wira sudah mulai merasa bosan menunggu. Hingga akhirnya, sebuah mobil berhenti di seberang jalan sana. Seorang wanita berambut coklat dengan pakaian agak terbuka tampak keluar dari mobil. Bima mencoba menajamkan penglihatannya. Menatap wanita yang sepertinya ia kenal. Berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tak salah mengenali orang. "Wira, itu Sera," ucapnya sambil menunjuk ke arah seorang wanita. Wira membenarkan posisi duduknya, lalu menatap ke arah yang ditunjuk Bima. Dan benar, wanita yang ada di seberang jalan itu memang Sera. Tanpa menunggu lagi, Wira segera turun dari mobil. Ia berlari menyusul wanita itu. "Sera!" panggilnya sambil mempercepat langkah kakinya. Sera pun berbalik saat mendengar seorang memanggilnya dengan nama yang benar-benar ingin dilupakannya itu. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika menyadari siapa yang sedang berjalan ke arahnya. "Wira," gumamnya terkejut. Ia buru-buru melangkah cepat menuju lobi apartemen. Namun terlambat. Wira sudah meraih pergelangan tangannya. "Lepaskan aku!" bentak Sera berusaha melepas tangan Wira. "Tidak akan." "Wira, lepaskan aku!" Sera terus memberontak. Akan tetapi semakin erat Wira mencengkram pergelangan tangannya. "Kalau kau tidak melepaskanku, aku akan teriak." "Teriak saja, aku tak peduli." Wira menyeret Sera menuju tempat yang dirasa aman dari petugas keamanan apartemen itu. Ia mendorong Sera hingga terduduk di sebuah kursi panjang. Sementara Bima segera menyusul ketika menyadari Wira sedang dikuasai emosi. "Apa yang kau inginkan dariku?" Sekali lagi Sera membentak. Ia berdiri dari duduknya hendak melangkah pergi.
Namun Wira dan Bima menghadangnya. "Katakan di mana anakku? Kemana kau membawanya?" tanya Wira dengan tatapan menggeram. Mendengar pernyataan itu membuat Sera tertawa sinis. "Anakmu? Aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu." Wira terlihat semakin geram, membuat Bima menepuk pundaknya, bermaksud meminta Wira untuk lebih bersabar. "Apa maksudmu tidak tahu? Kau yang membawanya pergi." "Aku membuangnya," ucap Sera seolah menantang. Wira beberapa kali menarik nafas setelah mendengar pengakuan Sera. Rasanya lelaki itu benar-benar tidak percaya bahwa di dunia ini ada seorang ibu yang seperti mantan istrinya. "Apa katamu? Kau membuangnya?" tanya Wira seakan tak percaya. "Sera, dia itu anakmu. Ibu macam apa kau ini?" Dengan nafas memburu, Sera menatap Wira. "Aku kan sudah pernah bilang, aku tidak mau ada anak di antara kita. Tapi kau dan orang tuamu memaksa," teriaknya sambil mendorong tubuh Wira. Rasanya Wira sudah tidak tahan lagi bicara dengan Sera. "Aku tidak memintamu untuk merawatnya. Lalu kenapa kau membawanya pergi? Kalau kau tidak menginginkannya, aku bisa membesarkannya sendiri. Dan aku akan membebaskanmu. Tapi kenapa kau lakukan semua ini?" Wira berteriak tak kalah sengit. Sedangkan Bima hanya menjadi penonton adegan itu. Ia segera mendekati Wira dan berbisik. "Kau jangan gunakan kekerasan kalau kau mau mendapatkan anakmu. Dia tidak akan memberitahumu kalau kau berteriak padanya terus." Akhirnya Wira mencoba mengalah. Perlahan ia mencoba meredam emosi yang seakan membakar seluruh tubuhnya. Memikirkan Sera yang tega membuang anak mereka membuat Wira tak habis pikir. "Sera, aku mohon. Aku akan berikan apapun yang kau inginkan. Tapi tolong, beritahu aku di mana anakku. Kemana kau membawanya?" Wira mulai melembutkan suaranya. "Sera, tolonglah. Wira ataupun Tuan Gunawan tidak akan mengganggumu kalau kau beritahu kemana kau membawa anakmu. Hanya itu yang mereka inginkan. Setelah itu terserah kau mau kemana dan hidup bersama siapa. Wira akan memberimu apapun yang kau inginkan." Bima turut berusaha membujuk Sera, berharap Sera mau memberitahu tentang keberadaan anaknya. "Aku tidak tahu di mana dia," jawabnya singkat. "Tolonglah Sera." Sekali lagi Bima bertanya, namun kali ini dia tak lagi melembutkan suaranya. "Baik." Sera mengangguk pelan menatap Wira dan Bima bergantian. "Aku akan memberitahumu, tapi setelah ini jangan pernah kau temui aku lagi." Wira dan Bima pun mengangguk tanda setuju. Apapun agar mendapat informasi yang mereka inginkan. "Baiklah, aku berjanji." Aku memasukkannya ke dalam kardus, lalu meninggalkannya di suatu tempat. Tapi aku tidak tahu sekarang dia ada di mana, masih hidup atau tidak, ujar Sera menjelaskan. Wira memejamkan matanya sesaat, sembari menghela nafas panjang. Kedua bola matanya bahkan telah berkaca-kaca. Pikirannya jauh menerawang. Putri kecilnya begitu malang, yang memiliki ibu seperti Sera. "Di mana tempat itu? Tolong, beritahu di mana kau meninggalkannya." "Di depan di sebuah sekolah tidak jauh dari panti asuhan Kasih Bunda. Aku meninggalkannya di sana," jawabnya tanpa rasa bersalah. Wira terdiam seketika saat mendengar nama sebuah tempat yang tak asing di telinganya. Bersambung.